Oh, yang bisa on cam ya. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Tapi nanti diusahakan supaya interaktif di kelasnya. Kita mulai kelasnya ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya, langsung ditanya aja. Oke, Kak. Apakah slide-nya udah nampak? Udah, Kak. Udah. Kak. Oke, jadi malam ini kita akan bahas mengenai konsep dasar, masalah, dan sistem ekonomi. Sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Krishanida Purba, biasanya aku dipanggil Abigail, aku dari manajemen UGM. Nanti kalau misalkan teman-teman ada kendala atau ada yang mau ditanya selama penjelasannya, boleh langsung on mic ya, ataupun bisa raise hand. Terus kalau misalkan di luar kelasnya ada yang mau ditanya, bisa hubungi aku via Instagram ataupun dari live. Semuanya aja. Nah, pada malam ini kita akan bahas yang pertama mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Ada nggak sih, apa sih menurut kalian itu ekonomi? Ada nggak yang mau ngasih pendapat? Terserah apa aja. Aku, Kak. Ya, halo Nisa, apa? Menurut aku, ilmu ekonomi itu artinya ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan secara optimal dalam usaha mencapai kemakmuran. Ilmu ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos itu rumah tangga, sedangkan nomos itu artinya mengurus atau mengatur. Terima kasih, Kak. Benar. Ada lagi nggak yang mau ngasih pendapat tentang ekonomi itu apa sih sebenarnya? Ya, silakan. Kalau itu cara buat memenuhi kebutuhan hidup, tapi dengan kondisi barang sama jasanya tuh terbatas. Makasih ya yang udah ngasih pendapatnya. Jadi ekonomi itu kan udah dijelaskan sama teman kita tadi, berasal dari bahasa Yunani, yaitu ekonominya. Nomos itu artinya rumah tangga, terus nomos itu mengurus atau mengatur. Jadi kalau dalam singkat ya, ekonomi ini adalah bagaimana memanajemen ataupun mengatur rumah tangga. Nah, kalau yang di sini tuh menurut para ahlinya merupakan ahli-ahli yang biasanya sering masuk dalam soal-soal UTBK. Kalau yang pertama itu Adam Smith. Menurut Adam Smith sendiri, ekonomi itu adalah ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kalau menurut Adam Smith ini, ilmu sistematis itu maksudnya adalah dengan sumber daya yang terbatas, kan seperti yang kita ketahui kalau misalkan kayak ada BBM atau apapun segala macam terkait itu kan merupakan sumber daya yang terbatas. Terus kita itu juga setiap manusia pasti punya kebutuhan masing-masing. Iya, kenapa? Oke, kita lanjut. Nah, jadi menurut Adam Smith itulah bagaimana mempelajari tingkah laku manusia ini untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas itu dalam mencapai tujuannya masing-masing. Sedangkan menurut Karl Marx, ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari cara manusia untuk bertahan hidup dalam struktur kelas sosial yang hubungannya ditentukan dalam pemanfaatan sarana produksi. Jadi seperti yang kita ketahui kan sarana produksi itu ada banyak, biaya-biaya maupun faktor-faktor produksi itu banyak. Nah, hal inilah yang dilakukan bagaimana dioptimalkan supaya kebutuhannya itu dapat terpenuhi dan dapat bertahan hidup. Nah, kemudian kita lanjut ke apakah kalau misalkan ada pertanyaan langsung ditanyakan aja ya. Nah, kita lanjut ke prinsip tindakan dan motif ekonomi. Kalau prinsip ekonomi itu dulu ada prinsip yang dengan pengorbanan minimum hasilnya yang diharapkan itu maksimum. Padahal itu kan sebenarnya nggak logis gitu loh. Itu sama seperti kalau misalkan teman-teman mau nggak belajar,
terus ataupun tidur-tiduran, tapi teman-teman pengennya masuk di universitas favorit gitu, itu nggak logis. Jadi yang harus diharapkan itu adalah teman-teman menggunakan prinsip ekonomi itu yang terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pengorbanan minimum hasilnya tertentu, kemudian dengan pengorbanan tertentu hasilnya maksimum. Nah, dengan dua prinsip inilah dicapai dapat nanti kita gunakan sebagai acuan ataupun bagaimana pandangan kita untuk melakukan tindakan ekonomi tersebut. Nah, pada tindakan ekonomi ini adalah tindakan rasional dalam mengambil pilihan dari berbagai pilihan yang ada. Maksudnya adalah apa yang kita lakukan sekarang itu juga merupakan salah satu tindakan ekonomi. Jadi kan itu pilihannya adalah bisa aja teman-teman tidur atau teman-teman mengerjakan tugas, tetapi teman-teman lebih memilih untuk belajar ekonomi bersama Bersinar Project. Itu merupakan salah satu tindakan ekonomi, karena manfaatnya itu tergantung sama pribadi teman-teman sendiri. Terus kita masuk ke motif ekonomi. Kalau motif ekonomi ini sendiri itu terbagi atas dua. Nah, ada intrinsik. Intrinsik ini maksudnya motif ekonomi itu tindakan ekonomi kita lakukan atas dorongan dari dalam diri kita sendiri. Nah, maksudnya dari dalam diri kita itu sendiri kayak mana sih, Kak? Contohnya itu teman-teman kan mau UTBK nih tahun depan. Nah, teman-teman pengen ambis, teman-teman belajar, teman-teman beli buku itu atas dorongan pengen masuk ke universitas favorit melalui jalur UTBK. Nah, itulah contoh dari intrinsik ini sendiri. Ada dorongan dari dalam diri kita sendiri untuk melakukan tindakan ekonomi tersebut. Sedangkan kalau misalkan yang ekstrinsik, ada dorongan dari orang lain ataupun dari luar diri teman-teman sendiri. Kalau misalkan contohnya adalah teman-teman itu disuruh sama orang tua untuk belajar, atau guru-guru teman-teman itu bilang, kalian harus belajar ya, kalian itu harus maksimal supaya UTBK-nya itu bagus. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh ekstrinsik dari motif ekonomi. Ada pihak-pihak luar dari luar diri teman-teman sendiri yang mendorong teman-teman untuk melakukan tindakan ekonomi itu, untuk mendorong teman-teman supaya belajar untuk UTBK begitu. Kalau misalkan aku kecepatan ngomongnya, langsung bilang aja ya. Kita lanjut. Nah, pada ekonomi ini terdapat juga namanya kelangkaan, pilihan, dan juga biaya ekonomi. Pada kelangkaan sendiri, apa sih kelangkaan itu? Jadi, suatu yang dinamakan kelangkaan itu adalah suatu kondisi ketika keinginan dan sumber daya yang tersedia itu ada kesenjangannya. Jadi kayak kita kan pengennya beli ini, beli itu, atau kita keinginan kita itu banyak, tapi belum tentu modal kita ataupun uang kita itu memenuhi. Jadi ketimpangan itulah yang dinamakan dengan kelangkaan. Ketika keinginan kita banyak, tapi sumber daya yang tersedia itu belum tentu ada, ataupun bukan hanya dari modal, atau misalkan dari contohnya itu produksinya itu belum tentu ada, barangnya itu yang kita inginkan itu belum tentu ada atau terbatas produksinya. Nah, itulah yang dinamakan dengan kelangkaan. Nah, dengan adanya kelangkaan ini berbagai pilihan. Kelangkaan itu kan membuat para pelaku ekonomi, kita ini adalah pelaku ekonomi gitu. Jadi kita ini bisa sebagai konsumen, kita juga bisa sebagai produsen, atau juga sebagai distributornya. Nah, tapi itu tergantung sama apa yang kita lakukan. Kalau kita memproduksi barang, ya kita sebagai produsen. Kalau kita mengkonsumsi, kita sebagai konsumen. Nah, apa pilihan-pilihan tadi itu, apa yang mau kita lakukan, itulah yang dinamakan pilihan-pilihan yang berbeda-beda. Seperti kan tadi udah kakak bilang, kalau misalkan teman-teman bisa aja sekarang itu tidur, atau teman-teman bisa aja sekarang mengerjakan tugas. Nah, kelangkaan ini juga membuat para pelaku ekonomi harus membuat pilihan dalam memenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh, kalau misalkan teman-teman itu pengennya makan es krim sama makan bakso, tapi ternyata dua-duanya ini merupakan sumber daya yang langka, atau produksi dari bakso dan es krimnya ini langka gitu. Nah, teman-teman harus milih yang mana sih yang merupakan makanan paling kesukaan teman-teman itu, apa yang benar-benar teman-teman pengen untuk makan dari antara kedua itu. Nah, teman-teman bikin pilihannya, yang mana yang menjadi prioritas utama.
Nah, itulah yang membuat pilihan itu tercipta. Kemudian ada namanya biaya peluang. Biaya peluang ini adalah, kan tadi itu udah ada pilihannya. Nah, pasti ketika teman-teman memilih salah satu pilihan, ada pilihan yang dikorbankan atau ada pilihan yang enggak dipilih. Misalkan sebagai contoh, teman-teman itu pengen beli es krim harganya 5.000, pengen beli bakso harganya 10.000, atau pengen beli benda-benda lainnya itu misalkan lampu belajar, misalkan ya seharganya 50.000. Nah, karena teman-teman lebih membutuhkan lampu belajar yang harganya 50.000, jadi teman-teman kan belinya lampu belajar. Nah, yang menjadi biaya peluang adalah yang paling besar angkanya yang enggak teman-teman pilih. Jadi kalau misalkan ada soal biaya peluang, teman-teman langsung lihat yang dipilih dan yang mana biayanya yang paling besar. Nah, itulah yang dinamakan dengan biaya peluang. Nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif pilihan. Pokoknya yang harganya paling besar dan yang nggak dipilih. Nah, kemudian teman-teman itu harus lebih selektif juga sih, karena soal biaya peluang ini cukup sering masuk dalam UTBK. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis kebutuhan. Nah, kalau misalkan jenis-jenis kebutuhan ini kan ada banyak. Jadi yang pertama itu ada kebutuhan menurut intensitas atau tingkatan. Nah, kalau menurut intensitas atau tingkatan itu, yang pertama ada primar, sekunder, dan tersier. Ada nggak sih teman-teman yang tahu contoh dari primar, sekunder, dan tersier ini? Langsung on mic aja ya kalau tahu yang mana sih contohnya. Primer itu sandang pangan papan Kalau ya, yang Kak? primer. Iya, benar. Ada lagi nggak? Contoh sekunder atau tersier gitu. Kalau sekunder itu kayak kebutuhan yang sifatnya melengkapi kebutuhan primer, Kak. Contohnya kayak televisi, meja, gitu-gitu. Oke, terus ada lagi nggak? Tadi ada juga yang bicara. Nggak apa-apa, bilang aja apa yang menjadi contohnya. Kalau sekunder itu kebutuhan tambahan setelah kebutuhan primer terpenuhi yang kayak peralatan rumah tangga, kayak kompor, meja, kursi gitu. Ya, benar. Semua yang disampaikan teman-teman itu tadi benar ya. Jadi kalau misalkan menurut intensitas atau tingkatannya, yang pertama ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini pertama karena kalau misalkan kita nggak terpenuhi kebutuhan primer kita itu, pasti keberlangsungan hidup kita itu juga terganggu. Karena sebagai contoh tadi kan primer itu ada sandang, pangan, papan. Jadi kalau misalkan kita nggak makan, ya bisa aja kan kita mati. Nah, itulah kenapa primer itu yang utama harus dipenuhi. Kemudian di tingkat kedua ada sekunder. Sekunder ini pemenuhannya setelah kebutuhan primer itu terpenuhi. Jadi misalkan sekunder ini nggak dipenuhi pun kita masih tetap bisa hidup. Tapi kenapa manusia tetap memenuhi kebutuhan sekundernya? Karena ada banyak faktor seperti perkembangan zaman atau lainnya. Karena contoh dari sekunder ini sendiri ada seperti pendidikan dan lainnya. Kemudian ada di tingkat ketiga itu tersier. Tersier ini sebagai contohnya adalah kebutuhan barang-barang mewah. Contohnya itu ada mobil ataupun rumah mewah. Jadi tersier ini dipenuhi karena adanya rasa gengsi dibandingkan dengan orang-orang lainnya. Nah, kemudian kebutuhan menurut sifat jasmani dan rohani. Ada nggak yang tahu kebutuhan jasmani dan rohani itu apa sih? Kalau kebutuhan jasmani itu kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh kita. Contohnya itu makanan, pakaian. Sedangkan kebutuhan rohani itu kebutuhan yang terkait dengan kesehatan psikologis atau jiwa. Contohnya beribadah, nonton film, atau rekreasi. Itu, Kak. Iya, benar banget. Jadi yang disampaikan teman tadi itu udah benar banget ya. Udah benar-benar sesuai dengan apa yang dimaksud dari kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, kedua ini harus seimbang dalam pemenuhannya. Kita sebenarnya nggak boleh hanya memenuhi kebutuhan jasmani aja, atau misalkan kita terlalu terfokus sama kebutuhan rohani. Jadi keduanya ini harus seimbang dipenuhi. Terus kalau misalkan kebutuhan jasmani udah terpenuhi, kebutuhan rohani udah terpenuhi, nah nanti manusia akan mencapai yang dinamakan dengan kepuasan dalam ekonomi.
Kemudian nanti kalau misalkan teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapat, lebih baik dari raise hand dulu ya, supaya nanti kakak bisa melihat siapa sih yang ngasih pendapatnya. Nanti raise hand, terus supaya tahu juga urutan yang ngasih pendapatnya. Kemudian kebutuhan menurut bentuknya, ada kebutuhan barang dan juga kebutuhan imaterial. Kalau kebutuhan barang ini sendiri yang benar-benar langsung nampak barangnya itu apa. Contohnya tadi kan lampu belajar, atau yang benar-benar nampak seperti misalkan handphone. Handphone kan sekarang semua orang itu benar-benar butuh handphone gitu. Segala sesuatu dilakukan memakai alat elektronik yang dinamakan handphone. Terus ada juga kebutuhan imaterial, yaitu kebutuhan jasa. Sebagai contohnya itu kebutuhan akan seperti servis motor atau servis lainnya. Nah, servis-servis seperti ini ataupun yang terkait dengan jasa itu termasuk dalam kebutuhan menurut bentuknya. Kemudian menurut waktu. Nah, kebutuhan itu kan terbagi dua kalau menurut waktunya. Yang pertama ada kebutuhan yang kita penuhi sekarang dan juga ada kebutuhan yang kita penuhi di masa depan atau yang akan datang. Kalau misalkan kebutuhan yang sekarang itu, siapa sih yang mau ngasih contoh dari kebutuhan menurut waktu ini? Coba diresen. Oke, yang pertama dari Diva. Ya, Kak, kebutuhan sekarang itu kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini dan tidak dapat ditunda. Contohnya itu obat bagi orang yang sakit, mantel pada saat hujan. Sedangkan kebutuhan masa yang akan datang, kebutuhan yang dibutuhkan di kemudian hari sehingga untuk memenuhi kebutuhannya dapat ditunda. Contohnya tuh biaya kuliah untuk kita nanti. Oke, terima kasih. Terus, Yaya. Ya, jadi kalau yang menurut waktu yang sekarang itu kan kebutuhan yang harus dipenuhi dengan segera kan. Contohnya kayak makan ketika lapar. Terus apa namanya? Ya gitu lah. Terus habis itu kalau yang masa depan kan kebutuhan yang pemenuhannya itu dapat ditunda atau akan terasa di masa depan kayak misal asuransi, terus pendidikan gitu. Ya, bener banget ya. Jadi teman-teman itu pinter-pinter banget udah ngerti materinya. Nah, seperti yang udah dijelaskan tadi juga, yang sekarang itu yang benar-benar harus dibutuhi sekarang. Kalau misalkan contohnya itu tadi makan, kalau kita lapar ya kita harus makan. Benar-benar dipenuhi harusnya sekarang. Terus kalau kebutuhan yang akan datang tadi bisa juga contohnya investasi. Saat ini kan maraknya banyak orang anak-anak muda ini melakukan investasi. Nah, investasi ini juga sangat berguna gitu bagi masa depan teman-teman. Bisa juga nanti kebutuhan akan dana di masa depan. Nah, itu tergantung juga sama kebutuhan masing-masing di masa depan. Kemudian kebutuhan menurut subjeknya. Yang pertama ada kebutuhan individu dan yang kedua ada kebutuhan kelompok. Kalau misalkan kebutuhan individu, contohnya misalkan petani butuhnya cangkul. Kalau anak kelas 12 butuh buku UTBK. Nah, ini kan termasuk kebutuhan yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan kebutuhan individu yang satu dengan individu yang lain, itu belum tentu sama. Kemudian kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok ini maksudnya adalah suatu kebutuhan yang masyarakat secara umum itu membutuhkan barang tersebut. Sebagai contohnya itu, pada zaman dulu itu kan ada namanya telepon umum. Nah, telepon umum ini digunakan secara berkelompok ataupun berganti-gantian, tapi semua orang membutuhkannya. Nah, ini termasuk salah satunya fasilitas umum juga. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait kebutuhan menurut jenis-jenis kebutuhan ini, boleh langsung on mic ya. Terus kita masuk ke masalah ekonomi. Nah, siapa di sini yang udah ngerti atau udah tahu sedikit-sedikit pun terkait masalah ekonomi ini? Ayo coba di raise hand. Oke, ada Raisa. Duluan, Raisa. Oke, Kak. Menurut aku masalah ekonomi itu adalah kelangkaan, yaitu adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas terhadap kebutuhan manusia ini yang terbatas atau sering juga disebut dalam problem of choice, masalah dalam hal pemilihan, Kak. Begitu, Kak. Oke, benar.
Tadi Zian nggak jadi resen ya? Nah, sekarang ada Salma. Silakan Salma. Masalah ekonomi itu ada pengangguran, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, inflasi gitu Kak. Oke, makasih yang udah ngasih jawabannya. Terus ada Malva. Malva ingin ngasih pendapat apa? Kalau masalah ekonomi secara klasik meliputi masalah produksi, distribusi, dan konsumsi, Kak. Oke, benar. Makasih ya teman-teman yang udah ngasih pendapatnya. Dan yang udah menjawab, udah boleh di lower hand-nya. Nah, jadi kita masuk ke masalah ekonomi. Kalau misalkan masalah ekonomi ini terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu, yang terlebih dahulu itu ada yang klasik dari Adam Smith. Nah, kalau misalkan Adam Smith sendiri bilangnya itu masalah ekonomi itu ada tiga. Yang pertama produksi, konsumsi, sama distribusi. Maksudnya konsumsi, maksudnya ketiga ini adalah yang pertama produksi. Produksi ini melakukan produksi untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kalau misalkan kita ingin mengonsumsi suatu barang kan, pastinya kita harus membutuhkan barang itu. Maksudnya adalah ketika kita menginginkan suatu barang, barang itu harus tersedia sehingga kita dapat mengonsumsinya. Nah, inilah yang dinamakan dengan masalah produksi, yaitu bagaimana melakukan produksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Terus ada masalah konsumsi, yaitu barang yang memang kita butuhkan, barang yang kita inginkan, dan mampu dibeli oleh konsumen. Jadi benar-benar barang yang udah kita beli, barang yang udah kita miliki, jadi itulah barang yang kita konsumsi. Nah, kemudian ada lagi masalah distribusi, yaitu transaksi antara produsen dan konsumen. Maksudnya adalah bagaimana sih barang itu dapat sampai ke konsumen dari produsen sendiri. Nah, kemudian ini Hairunisa ada mau ngasih pendapat? Tadi kayak masalah ekonomi, Kak. Tapi ini udah dijelasin, Kak. Oh, nggak apa-apa. Mau kenapa Hairunisa? Iya, sama aja, Kak. Tadi masalah ekonomi itu ada what, how, for whom. Oh, oke. Iya, Kak. Makasih ya. Iya, Terus Kak. lanjut ke modern, menurut Paul A. Samuelson. Nah, kalau menurut Paul A. Samuelson sendiri ada tiga juga. Tapi langsung terkait dengan hal-hal inti yang biasanya dilakukan untuk bagaimana masalah ekonomi ini dapat terselesaikan. Ini menurut yang modern. Kalau modern sendiri itu dimulai dari what. What ini adalah barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Jadi kalau misalkan pemenuhan produksi ini sendiri dicari dulu, dilakukan dulu apa yang menjadi barang yang paling dibutuhkan atau barang-barang apa sih yang sebenarnya berpotensi untuk sangat dikonsumsi masyarakat itu. Jadi pokoknya kalau misalkan ditanya terkait what, ini terkait langsung sama barang apa yang akan diproduksi oleh si perusahaan tersebut atau pihak-pihak yang memproduksi. Kemudian how, bagaimana cara memproduksi barang dan jasa. Ini merupakan terkait sama inovasi untuk melakukan produksi. Inovasinya ini bisa juga dalam barang yang udah ada diinovasikan, ataupun menciptakan barang-barang baru. Intinya terkait bagaimana supaya produksi tersebut semakin diminati oleh masyarakat. Nah, kemudian ada for whom, ini maksudnya adalah untuk siapa barang itu diproduksi, target pasar dari barang itu. Jadi biasanya kalau for whom ini dilakukan dulu analisis pasar. Dilakukan analisis pasar maksudnya adalah terkait dengan apa yang menjadi target pasar itu di daerah mana, atau misalkan target pasar itu usia berapa. Karena kan kalau misalkan yang menjadi target pasar itu semua masyarakat juga itu nggak logis. Kenapa? Karena kalau misalkan nggak ada target pasarnya, maka nggak akan jelas itu produksinya untuk siapa, dan keuntungan dari perusahaan itu sendiri juga akan tidak stabil karena masyarakat yang mengkonsumsinya itu nggak jelas yang mana. Jadi itulah target pasar itu sangat penting. Teman-teman tahu nggak sih ada bahkan yang meme bilang kalau misalkan
barang itu bukan untuk kamu, atau misalkan materinya bukan untuk kamu, berarti kamu bukan target pasarnya gitu. Nah, itulah dari penjelasan mengenai masalah ekonomi yang klasik dan juga yang modern. Terus kita masuk ke sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini kan terbagi atas 4. Teman-teman sendiri ada nggak yang udah tahu sistem ekonomi yang 4 ini apa aja sih? Oke, yang pertama dari Zian. Jadi sistem ekonomi ada 4. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi liberal, yang ketiga sistem ekonomi campuran, dan yang keempat sistem ekonomi komando. Oke. Terus Melda. Kepada Melda, boleh on mic ya, jelaskan. Oke. Ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi liberal, sama sistem ekonomi campuran. Oke. Terus ada Raisa juga. Sama sih Kak, ada yang sistem ekonomi tradisional, ekonomi komando, ekonomi liberal atau ekonomi kapitalis, terus sama sistem ekonomi campuran Kak. Oke. Terus ada Malva. Kak, aku mau tanya, tapi kalau di buku Wangsit itu ada 5 sama demokrasi ekonomi, itu maksudnya apa, Kak? Oh, itu termasuk juga, tapi demokrasi ekonomi ini merupakan salah satu sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia sendiri. Karena demokrasi ekonomi ini sesuai sama Pancasila, gitu. Oh, jadi ada 4 aja gitu ya, Kak? Kalau secara umum, yang ada di dunia ada 4. Tapi kalau demokrasi ekonomi ini merupakan salah satu yang dianut Indonesia, gitu. Terima kasih, Kak. Oke. Terus, Yaya? Jadi sistem ekonomi itu ada 4, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional itu masih mengenal sistem barter, terus kegiatan produksinya itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Terus yang kedua, sistem ekonomi komando atau sosialis. Itu pemerintah masih mengendalikan kegiatan ekonominya. Contohnya kayak di negara Korea Utara sama US. Terus yang ketiga, sistem ekonomi pasar liberal atau komunis. Itu kegiatan ekonomi yang diserahkan kepada swasta. Terus pemerintah hanya membuat undang-undang. Terus habis itu sistem ekonomi campuran. Itu mengadopsi kebaikan dari sistem ekonomi komando dan pasar. Terus ada peranan pemerintah, namun pihak swasta itu diberikan kebebasan untuk mengelola kegiatan perekonomian tersebut. Kayak di Indonesia ini. Itu Kak, terima kasih. Oke, makasih Yaya. Benar banget ya yang udah disampaikan teman-teman tadi. Nah, kemudian kita masuk ke langsung penjelasannya. Nah, di sini terdapat 4 sistem ekonomi secara umum. Teman-teman yang udah selesai menjawab boleh lower hand-nya ya. Oh iya, terus nanti teman-teman sebenarnya dari tadi tuh harus benar-benar fokus mendengarkan, karena apa? Kita nanti di akhir bakal ada quizzes. Enggak, untuk apa sih? Supaya sebagai evaluasi teman-teman sendiri, gimana sih teman-teman itu udah paham atau enggak sama materinya gitu. Nah, kita masuk ke tradisional. Kalau tradisional ini yang pertama itu ciri-cirinya belum ada pembagian kerja. Karena tradisional ini biasanya sistem ekonomi itu yang masih di pedesaan, masih sistem ekonomi yang orang-orangnya ya yang memiliki kemampuan di situ, ataupun setiap orang melakukan banyak kegiatan gitu. Jadi belum ada benar-benar pembagian yang kerja yang jelas, atau belum ada seperti yang di perkotaan udah ada divisi masing-masing. Jadi di tradisional ini pembagian kerjanya itu belum jelas, belum terstruktur. Nah, kemudian barter. Barter ini maksudnya masih di tradisional ini masih tukar menukar barang. Belum ada yang langsung memakai uang, karena mereka ini masih belum terlalu mengenal penggunaan uang.
Terus kalau di tradisional ini sendiri, mereka itu memproduksi barang yang sesuai kebutuhan saja. Jadi kan seperti di pedesaan itu mereka misalkan lebih mengonsumsi hewan seperti ayam atau apa. Jadi yang diternak itu masih hewan-hewan aja ataupun ayam saja, masih sesuai sama kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya itu secara umum, belum langsung ke kebutuhan yang lebih tinggi lagi atau kebutuhan tersier dan segala macamnya. Jadi masih kebutuhan dasar yang dipenuhi. Terus kalau yang sistem ekonomi tradisional ini sendiri juga yang menjadi modal utamanya itu adalah hasil alam dan tenaga manusia. Kalau dalam suatu perekonomian terdapat modal-modal ataupun faktor produksinya itu misalkan kewirausahaan ataupun misalkan modal berbentuk uang. Tapi yang menjadi modal utama dari sistem ekonomi tradisional ini, dia itu hasil alam dan juga tenaga manusia. Karena mereka hanya memproduksi kebutuhan yang masih kebutuhan-kebutuhan dasar saja. Nah, kemudian yang di tradisional ini juga mereka itu masih terikat sama tradisi dan kebudayaan setempat. Kan seperti yang kita ketahui, berbeda suku dan kebudayaan, berbeda pula apa yang menjadi kebutuhannya. Ini alasannya adalah tradisi ini kan pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Contoh tradisinya itu membutuhkan ikan mas ataupun membutuhkan sapi. Nah itu kan pasti udah merupakan kebutuhan yang berbeda gitu. Jadinya mereka ini masih terikat sama tradisi dan kebudayaan setempat. Itulah kenapa yang tradisional ini masih sistem ekonomi yang paling sederhana kalau dibilang. Terus kita masuk ke sistem ekonomi pasar. Ada nama lainnya kapitalis, nama lainnya lagi liberal. Nah, pada sistem ekonomi liberal ini, dia itu diakui hak milik individu. Maksudnya adalah, kalau misalkan kita ingin memproduksi sesuatu, kita dapat mengakui produksi itu adalah milik kita. Jadi, ada hak patennya. Terus, kalau misalkan yang liberal ini, minim intervensi pemerintah. Maksudnya adalah, kalau misalkan terjadi mekanisme pasar ataupun terjadi produksi konsumsi atau misalkan terjadi masalah perekonomian, yang menyelesaikan itu adalah mekanisme pasarnya. Yang menyelesaikan itu adalah pihak swasta. Nah, kemudian yang C bertujuan mencari keuntungan atau profit. Nah, di sini kalau misalkan yang sistem ekonomi pasar ini, yang paling berpengaruh itu adalah pihak swasta. Nah, pihak swasta ini pastinya bertujuan mencari keuntungan. Mereka itu pengennya menguntungkan perusahaan mereka masing-masing. Nah, kemudian yang sistem ekonomi pasar ini juga, semua aktivitas ekonomi itu dilakukan sama swasta. Seperti yang aku bilang tadi itu, yang paling berperan utama di sini itu adalah pihak swasta. Kemudian modal mereka itu yang paling berperan penting. Kalau kita bisa lihat itu sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan swasta kan udah menggunakan investasi atau menjual saham mereka di bursa saham. Nah, itu merupakan salah satu cara mereka supaya modal itu terpenuhi atau aliran modal itu semakin tinggi. Makanya yang menjadi peran penting itu adalah modal ataupun uang. Kemudian di liberal ini juga inovasi dan kreativitas itu menjadi kunci persaingan. Kenapa? Karena kan hak milik individu itu diakui. Jadi semua orang itu harus berupaya bagaimana supaya produksinya ini berdaya saing yang tinggi, supaya produksinya ini juga diminati masyarakat. Bagaimana supaya produksinya ini pokoknya menjadi brand dunia gitu. Karena sistem ekonomi pasar inilah yang paling berpotensi supaya brand itu ataupun mekanisme pasar itu semakin globalisasi. Nah, kemudian kita masuk ke sistem ekonomi terpusat atau sosialis atau ekonomis. Kalau atau komunis. Nah, kalau misalkan yang komunis ini dia itu masih ada yang negara-negara yang memakai sistem ekonomi komunis, namun sebenarnya sekarang itu yang paling banyak dipakai itu sistem ekonomi yang campuran. Nah, kita bahas dulu yang ekonomi yang komunis terpusat atau sosialis namanya. Jadi yang pertama itu sepenuhnya dikendalikan pemerintah. Nah, kalau misalkan mereka ini dalam kegiatan ekonominya itu, pemerintahlah yang paling mengendalikan. Jadi pemerintah ini membuat kebijakan bagaimana supaya kegiatan ekonominya itu berjalan. Pemerintahnya ini juga yang mengatur
apa sih yang paling cocok sama negaranya itu, apa yang harus negaranya itu lakukan. Kemudian ada juga sumber produksinya itu dikuasai negara. Nah, kalau misalkan di komunis ini, sumber produksi itu ataupun produksi-produksi yang dilakukan oleh masyarakat itu nggak boleh ada hak milik pribadi. Alasannya adalah kalau yang sistem ekonomi komunis ini supaya ini tujuannya untuk memeratakan pendapatan masyarakat. Kenapa? Supaya nggak ada ketimpangan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Jadi pokoknya kalau misalkan komunis ini, dia itu harus kata kuncinya itu sama rata dan dikendalikan pemerintah. Jadi kalau kita lihat negara-negara komunis seperti Korea Utara, nah mereka itu semuanya itu terlalu dikekang. Jadi pertumbuhan ekonominya itu juga sesuai sama yang diinginkan pemerintah, nggak lebih nggak kurang, ataupun kebijakan-kebijakannya itu benar-benar terfokus sama pemerintah, baik produksi, konsumsi, distribusinya. Nah, kemudian seperti ini yang tadi hak milik pribadi itu nggak diakui di sana. Jadi mau apapun yang teman-teman produksi di sana, di negara-negara komunis ini, itu nggak bakal diakui. Bahkan mereka tuh terbatas produksinya. Kenapa? Mereka hanya bisa memproduksi apa yang dipengen pemerintah. Terus yang D ini koefisien Gini mendekati 0. Koefisien Gini ini maksudnya adalah menunjukkan tingkat distribusi pendapatan suatu negara tersebut. Jadi kan kalau misalkan dia mendekati 0, itu maksudnya pemerataan pendapatannya itu semakin sama ataupun semakin terdistribusi dengan baik. Tapi kalau misalkan semakin mendekati 1, itu maksudnya pemerataan pendapatannya itu timpang, ada ketimpangan di negara tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke sistem ekonomi campuran. Kalau sistem ekonomi campuran ini, yang paling berperan penting utama itu ada pemerintah dan swasta. Jadi pemerintah dan swasta ini bekerja sama gitu. Nggak ada yang saling mengendalikan, nggak ada yang timpang tindih. Jadi pemerintah dan swasta ini bekerja sama dengan baik satu sama lainnya, saling mempengaruhi juga satu sama lainnya. Jadi kalau misalkan ada pun persaingan, tetap masih dikendalikan oleh pemerintah. Persaingan ini diciptakan oleh si swasta. Nah, pemerintahlah yang membantu untuk mengendalikan bagaimana supaya persaingan itu nggak membuat masyarakat miskin itu semakin miskin atau masyarakat kaya semakin kaya. Jadi masih ada pengendalinya. Terus kalau misalkan transaksi ekonomi itu melalui mekanisme pasar, maksudnya adalah segala sesuatu transaksi yang terjadi di sistem ekonomi campuran ini, dia itu masih tergantung sama mekanisme pasarnya itu, masih tergantung sama permintaan dan penawaran di pasar. Tapi ya gitu, nggak selamanya dikuasai sama si swasta, masih dikendalikan sama pemerintah juga. Pemerintah ini biasanya mengendalikan terkait sama kalau misalkan mekanisme pasarnya itu udah terlalu berlebihan atau misalkan terkait langsung ke inflasi ataupun deflasinya. Jadi pemerintahlah yang langsung turun tangan untuk mengatasinya dengan kebijakan. Kalau misalkan kita melihat kan ada kebijakan juga, kebijakan fiskal dari pemerintah. Nah, kemudian yang sistem ekonomi campuran ini juga mereka itu mementingkan kepentingan umum. Kalau misalkan di pasar tadi kan mereka mementingkan kepentingan perusahaan masing-masing. Tapi kalau di campuran ini lebih ke mementingkan kepentingan umum. Apa yang dibutuhkan masyarakatnya, terus terkait juga bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi nggak hanya satu atau dua pihak aja yang dipenuhi kepentingannya. Sejauh ini teman-teman ada nggak yang punya pertanyaan gitu? Kalau misalkan bingung juga nggak apa-apa, langsung ditanyakan aja. Saya, Kak, masih bingung tentang mekanisme itu transaksi ekonomi melalui mekanisme pasar. Tadi kepada Mik ya? Iya. Bingungnya di transaksi ekonomi terkait sama mekanisme pasar. Sebenarnya ini contohnya yang paling mudah itu adalah kalau misalkan mekanisme pasar itu kan terkait sama permintaan sama penawarannya. Jadi kalau misalkan permintaannya itu lagi ada sih ini sebenarnya grafiknya. Cuman karena ini adalah sistem ekonomi nggak saya masukkan. Kenapa? Karena itu akan dijelaskan lagi di perilaku dari para pelaku ekonomi.
Jadi secara singkatnya adalah, kalau misalkan transaksi ekonomi melalui mekanisme pasar, ada yang dinamakan dengan titik equilibrium, ataupun titik keseimbangan antara permintaan dan juga penawaran. Jadi kalau misalkan nggak di titik itu, nggak seimbang antara permintaan dan penawarannya, kalau misalkan permintaannya berlebihan, padahal penawarannya itu nggak terpenuhi, pasti kan ada kesenjangan ataupun kelangkaan. Atau nanti ini akan menyebabkan harga barangnya itu naik, karena permintaan terhadap barang itu sangat tinggi, namun penawarannya itu kecil. Jadi misalkan permintaannya 5, penawarannya cuma 2, kan ada sisa 3 lagi. Nah, ketimpangan yang 3 ini justru membuat harga barang ini nanti akan semakin meningkat. Nah, peningkatan harga barang inilah yang dinamakan juga dengan inflasi. Jadi kalau misalkan inflasi itu pemerintah lah yang turun tangan. Nah, kemudian kalau terjadi juga ketidakseimbangan ini dan udah dikendalikan sama pemerintah, diusahakan supaya balik lagi ke titik equilibrium atau titik keseimbangan. Jadi itulah yang terjadi, transaksi ekonominya itu selalu terkait sama permintaan penawaran dalam pasar itu, namanya mekanisme pasar. Ngerti nggak, Mi? Iya, Kak. Makasih. Oke. Yang lainnya masih ada yang punya pertanyaan nggak? Aku mau tanya, Kak. Oke, kepada Marfa. Siapa ini? Jadi bedanya ekonomi campuran sama yang tadi demokrasi ekonomi yang Indonesia itu apa sih, Kak? Apa kayak sama aja? Oke, ya jadi kan tadi ada yang demokrasi, pokoknya sistem ekonominya ini terkait sama demokrasi. Kalau misalkan sistem ekonomi yang demokrasi ini, dia itu benar-benar sistem ekonomi dari Indonesia sendiri. Kenapa? Karena lebih ke penggunaannya itu ada termasuk ke dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi tujuannya itu Pancasila kan itu punya Indonesia sendiri. Nah, itu juga dikaitkan sama sistem ekonominya itu harus sesuai sama 5 sila kita. Jadi nggak ada yang menyimpang dari situ, dan Pancasila dijadikan sebagai acuan ataupun pandangan hidup dalam melakukan sistem ekonomi ini. Ngerti nggak, Malva? Iya, Kak. Ngerti. Makasih, Kak. Oke. Terus tadi... Aku mau tanya, Kak. Oke. Namanya siapa? Ini yang... Ya. Oke. Tanya tentang yang opportunity cost, itu kalau pilih kesempatan yang hilangnya itu melihat nilai yang paling besar atau yang paling kecil? Oke, jadi kalau misalkan opportunity cost ini, dia tuh harus melihat nilai yang nggak dipilih dan yang paling besar. Bukan dari jumlah, kan tadi misalkan ada 3 kan. Kalau misalkan teman-teman milihnya yang pertama, dilihatlah yang mana yang paling besar yang nggak dipilih. Oh, contoh singkatnya gini lah. Kalau misalkan ada seorang mahasiswa, dia itu udah selesai dalam perkuliahannya. Jadi dia ini dihadapkan sama 3 pilihan. Jadi yang pertama dia itu memilih untuk pengangguran dan gajinya itu hanya sebatas, uang sakunya itu hanya sebatas dari orang tuanya, itu sebesar 1 juta. Terus dia bisa memilih ke perusahaan swasta dengan gaji 3 juta per bulan. Terus dia juga bisa masuk ke BUMN dengan gaji 5 juta per bulan. Nah, ternyata dia ini, mahasiswa ini yang udah lulus ini memilih ke BUMN dengan gajinya itu 5 juta. Maka opportunity cost-nya itu adalah biaya yang nggak dipilihnya dan yang paling besar yaitu ke perusahaan yang swasta, yaitu sebesar 3 juta. Nah, kenapa nggak dijumlahkan? Karena sebenarnya opportunity cost ini seringkali ada juga miskonsepsi yang bikin dijumlahkan yang nggak dipilihnya. Padahal seharusnya yang jawabannya itu adalah yang paling besar dan yang nggak dipilih, bukan dijumlahkan kedua-duanya. Gitu ya. Oke, makasih. Oke, ya. Yang lain ada lagi nggak pertanyaannya? Kak, aku mau tanya dong. Iya, Diva. Untuk yang sistem ekonomi terpusat itu yang bertujuan untuk memeratakan pendapatan masyarakat sehingga koefisien Gininya mendekati 0 itu keadaan ekonominya itu relatif stabil ya, Kak? Oke, jadi kalau misalkan yang komunis ini nggak kemana ya, memang pendapatannya itu rata, tapi belum tentu
ekonominya itu stabil. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui kan di negara-negara komunis seperti contohnya Korea Utara, mereka itu perekonomiannya itu tetap gitu standar-standar aja, nggak langsung melambung tinggi seperti negara-negara maju lainnya. Kenapa? Karena tujuan utama dari mereka adalah memeratakan pendapatan. Dan ini sebenarnya pemerataan pendapatannya itu bukan hanya 1-2 orang, harus rata semuanya. Mau pejabat apapun dia rata semua pendapatannya. Nggak pengen ada ketimpangan pendapatan. Nah, tapi perekonomian mereka belum tentu baik. Kenapa? Karena kestabilan ekonomi kan kalau misalkan pertumbuhan ekonomi itu bagus dari tahun ke tahun, ataupun pembangunan ekonominya itu berkualitas. Ada bangunan-bangunan yang diciptakan seperti infrastruktur yang semakin meningkat pembangunannya. Namun kalau di negara komunis ini karena terlalu fokus sama pemerataan pendapatan, jadinya alokasi dana untuk berbagai infrastruktur ataupun yang lainnya untuk pembangunan ekonominya itu belum tentu terpenuhi. Jadi nggak selamanya sistem ekonomi yang komunis ini stabil perekonomiannya. Ada saat-saat mereka juga perekonomiannya itu nggak stabil meskipun pendapatannya sama. Kayak gitu. Ngerti nggak, Diva? Paham kok, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama Diva. Yang lainnya ada nggak yang masih bingung gitu? Entah apapun nggak apa-apa, ditanyakan aja. Daripada bingung sendiri kan nggak enak juga. Kak, menurut Kakak sistem ekonomi yang terbaik itu yang mana, Kak? Ini yang bicara siapa ya? Anugrah ya? Oke, jadi sistem ekonomi yang baik itu menurut aku adalah sistem ekonomi campuran. Kenapa? Karena campuran ini seperti gabungan dari sistem ekonomi lain-lainnya. Kenapa? Yang pertama itu kan bisa sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar ini ada kebaikannya loh. Jadinya kalau misalkan sistem ekonomi pasar, persaingan itu kan tinggi. Jadi produksi di negara itu juga semakin tinggi. Dengan produksi yang semakin tinggi, analoginya adalah produksi yang semakin tinggi, pendapatan semakin tinggi, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan nasional juga semakin merata. Nah, pendapatan nasional yang semakin merata dapat meningkatkan pendapatan per kapita kan. Nah, jadinya pendapatan per kapita ini maksudnya adalah pendapatan yang per keluarga. Jadinya dengan begitu kesejahteraan masyarakat di dalam suatu negara tersebut juga semakin meningkat. Nah, di lain sisi kalau misalkan terjadi ketidakseimbangan atau misalkan terjadi inflasi dan deflasi di negara tersebut juga dapat dikendalikan sama si pemerintah ini. Jadi nggak selamanya produksi-produksi mulu di dalam negara tersebut. Pemerintah juga ikut campur tangan gitu. Jadi kalau misalkan ada pun kendala, pemerintah dan swasta saling bekerja sama satu sama lain. Jadi menurut kakak yang paling bagus itu adalah sistem ekonomi campuran. Gitu Anugrah. Ngerti nggak? Baik, terima kasih banyak, Kak. Oke, sama-sama Anugrah. Yang lain ada nggak yang masih punya pertanyaan sebelum kita kuisis? Kak, aku mau nanya kalau misalnya sistem ekonomi campuran itu kira-kira ada kekurangannya nggak? Oke, kalau misalkan sistem ekonomi campuran ada kekurangannya atau enggak, pasti di semua sistem ekonomi ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, kalau misalkan kekurangan di sistem ekonomi campuran sendiri, itu kan pastinya ada karena masih ada kendali dari pemerintah, si swasta ini kan nggak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk berproduksi. Jadi masih ada batasan-batasan tertentu yang mereka nggak bisa miliki untuk mengembangkan produksi mereka masing-masing. Meskipun persaingan tetap ada, meskipun daya saing itu harus ditingkatkan, tetapi mereka nggak bisa menyentuh beberapa batasan-batasan lain karena masih dikendalikan sama pemerintah. Nah, itulah yang menjadi salah satu kerugian dari sistem ekonomi campuran. Tetapi kalau misalkan dibandingkan sama kerugian sistem ekonomi lainnya, masih lebih baik dari sistem ekonomi campuran ini. Gitu. Ngerti nggak, Nit? Oke, Kak, makasih. Oke, sama-sama, Nit. Yang lainnya masih ada nggak? Aku, Kak. Oh, yang tadi bukan Nit ya? Nit. Mau nanya apa?
mau nanya yang distribusi itu maksudnya tuh kayak perantara gitu ya, kayak kurir gitu, bukan sih, Kak? Ya, jadi kalau misalkan distribusi itu kegiatannya adalah bagaimana supaya produksinya itu, barang dan jasa itu sampai kepada konsumen, tepat pada konsumen tersebut. Jadi kan misalkan, kan sekarang itu contohnya seperti yang kamu bilang tadi itu ada kurir, ataupun berbagai, itu bisa jadi dari perusahaannya sendiri atau bekerja sama perusahaan lain. Jadi intinya sebenarnya bagaimana supaya barang dan jasa itu sampai kepada konsumen yang meminta ataupun memesan barang tersebut, gitu. Oh, paham Kak, makasih. Oke, ini. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada lagi, aku hitung 10 sampai 10 ya. Kak, saya mau nanya dong, Kak. Oke, Hanifiyah. Kalau sistem ekonomi yang campuran itu contohnya kayak gimana ya, Kak? Kalau ditanya contoh di negara apa, sebenarnya semua negara itu nggak ada yang terlalu terfokus sama satu sistem ekonomi. Maksudnya adalah nggak ada negara yang benar-benar murni memakai sistem ekonomi komunis atau murni memakai sistem ekonomi liberal. Kenapa? Karena setiap negara pasti berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi negaranya masing-masing. Jadi seperti contoh Indonesia sendiri. Indonesia kan banyak perusahaan swasta. Indonesia juga pemerintahnya tetap bekerja sama dengan swasta. Indonesia maksudnya pemerintah itu tetap mengendalikan perekonomian yang terjadi di Indonesia. Meskipun pihak swasta bebas berproduksi, pihak swasta bisa bekerja sama dengan negara lain juga. Jadi meskipun perekonomian di Indonesia itu cukup terbuka bagi pihak swasta, tapi pemerintah juga tetap ikut berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Gitu, Hanifiyah. Baik, Kak, makasih. Oke. Yang lainnya, aku hitung sampai 10 ya. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, kita quizzes. 1. Aku mau tanya. Oke, Diva. Untuk yang sistem ekonomi campuran itu, hak milik perorangannya itu diakui atau enggak ya? Hak milik perorangannya itu diakui. Kenapa? Karena di sini udah ditekankan bahwa pemerintah dan swasta itu bekerja sama. Jadi si swasta ini diakui apa yang menjadi hak miliknya. Seperti yang aku bilang tadi itu contohnya itu Indonesia. Tapi karena Indonesia juga ada pandangannya itu sesuai sama Pancasila. Jadi meskipun siapa yang memproduksi itu tetap diakui gitu, Diva. Oke, Kak. Terima kasih. Kak, maaf saya mau nanya lagi dong, Kak. Oke, Hanifiyah. Jadi tuh di negara itu tadi kan Kakak bilang nggak semuanya murni pakai sistem ekonomi campuran. Jadi tuh di negara itu ada memakai beberapa sistem ekonomi gitu, Kak, maksudnya. Bisa diulang, Hanifiyah? Jadi maksudnya di satu negara itu kan kata Kakak nggak murni pakai sistem ekonomi campuran. Jadi tuh di satu negara itu bisa pakai 2 sistem ekonomi atau 3 gitu, Kak? Oke, iya benar. Jadi dalam satu negara dia itu bisa memakai beberapa sistem ekonomi. Kenapa? Karena setiap negara itu harus menyesuaikan sama kondisi masyarakat, menyesuaikan sama kondisi geografis mereka. Karena kan nggak semua negara punya sumber produksi masing-masing. Maksudnya nggak semua negara punya sumber daya ekonominya masing-masing. Jadi bisa aja mereka harus berproduksi itu hanya bisanya dari mereka itu sumber daya manusia, jadi mereka harus membutuhkan sumber daya alamnya dari negara lain. Jadi itu intinya menyesuaikan sama negara masing-masing. Jadi nggak mesti cuma satu sistem ekonomi yang dianut, bisa lebih dari satu sistem ekonomi gitu. Baik, Kak, terima kasih banyak, Kak. Oke. Oh ya, teman-teman yang nanya dari chat, boleh langsung dibacakan juga karena aku nggak ngelihat chat tadi. Oke, aku baca chat dulu ya. Nah, di sini yang ditanya koefisien Gini yang mendekati 0 itu maksudnya gimana ya, Kak? Aku masih bingung. Nah, kalau misalkan koefisien Gini mendekati 0, kalau koefisien Gini itu ada
mendekati 0 dan mendekati 1. Kalau misalkan dia mendekati 0, berarti distribusi pendapatannya itu semakin merata. Tapi kalau misalkan semakin mendekati 1, berarti distribusi pendapatannya itu semakin timpang. Maksudnya timpang adalah ada pihak yang kaya, tapi ada juga pihak yang langsung miskin, sampai nggak punya harta sama sekali gitu. Jadi ada ketimpangan kalau misalkan dia distribusi pendapatannya itu timpang. Gitu. Terus, oke, itu aja. Kalau misalkan teman-teman yang lainnya nggak ada lagi bertanya, kita ke kuisis ya. Aku buka kuisisnya dulu. Teman-teman udah bisa langsung sambil buka apa ya, akun kuisis masing-masing. Nah, join ke sini. Biar aku share link-nya juga. Udah linknya dari chat ya teman-teman, udah bisa diakses langsung. Ini jadi evaluasi teman-teman sendiri sih. Teman-teman itu udah paham nggak sama materinya? Kak, permisi tadi kodenya berapa ya Kak? Soalnya aku nggak bisa masuk lewat ini. Ini kodenya 843923. Kita tunggu sampai 1 menit ya, supaya yang lainnya juga bisa join. Mana masih ada kendala. Kalau ada kendala langsung bilang aja. Yang apa-apa ditunggu kok. Santai-santai. Soalnya nggak terlalu sulit kok, karena soalnya kita dari materi yang udah dijelaskan tadi. Jadi nggak usah terlalu takut. Ya ini semacam Kahoot juga, cuman bedanya dari Quizizz. Kak, Ya, aku mau nanya boleh Kak? boleh. Pelopor tokoh ekonomi klasik sama ekonomi modern tadi itu siapa ya Kak? Kalau misalkan yang klasik ada Adam Smith, kalau yang modern dia tuh Paul A. Samuelson. Oke, makasih Kak. Oke. Teman-teman ada kendala nggak kuisisnya? Kita mulai 20.32 ya. Ini ada 87 orang, yang masuk masih 68. Yang lainnya ini gimana?
Oke. Tapi aku start dulu aja ya, nanti nggak apa-apa masih nyoba yang lainnya. Nah, teman-teman main sendiri ya. Teman-teman udah pada siap belum? Kalau yang udah siap, boleh bilang di chat ya. Yang belum bisa tadi juga masih bisa nyoba kok kalau misalkan di luar kelas ini masih bisa nyoba. Jangan lupa kodenya tapi. Kalau yang udah siap, boleh bilang dah di kolom chat ya. Masih beberapa yang udah siap. Karena siap ini kita bakal bahas soalnya ya. Kita bahas yang mana yang paling banyak salahnya. Kita tunggu teman-temannya itu sampai 2040. Sambil teman-teman boleh lihat juga yang mana yang mau ditanyakan.
3 menit lagi ya, yang belum. Dua menit lagi. Atau yang masih ada punya pertanyaan di materi yang udah dijelaskan tadi juga nggak apa-apa sambil ditanya. Oh iya, ini ada pertanyaan terlewatkan dari chat. Kak mau tanya tentang biaya peluang, semisal ada pilihan bekerja di perusahaan A dengan gaji 3 juta plus biaya transport 1 juta, atau perusahaan B dengan gaji 4 juta, apabila saya memilih pilihan yang B, kan biaya peluangnya perusahaan A. Yang saya tanyakan itu biaya transportnya apa ikut ditambahkan? Terima kasih, Kak. Nah, kalau misalkan pada biaya peluang, itu biaya transportnya ikut ya. Pokoknya semua dari perusahaan itu yang terkait sama apa yang menjadi biaya perusahaan itu, pokoknya dijumlahkan. Tapi perusahaan itu aja, nggak dijumlahkan sama perusahaan-perusahaan lainnya. Oke, 1 menit lagi yang masih main kuisisnya. Oke, udah selesai ya. Jadi, teman-teman ada nggak sih kendala selama main kuisisnya? Atau misalkan pertanyaannya ini yang mana yang nggak jelas gitu. Ada nggak yang mau ngasih pendapatnya gitu tentang kuisis? Oke, kayaknya nggak ada ya. Jadi yang pertama kita bahas sama kelebihan sistem. Iya, siapa yang bicara? Kak, kuisis kayaknya waktunya kecepatan nggak sih? Iya. Oh, oke. Karena kakak bikin itu ada yang 20 detik, ada yang 10 detik. Karena itu sebenarnya meskipun dia pakai waktu, kalau teman-teman kelewatan waktunya juga bakal tetap nggak apa-apa milih jawaban gitu. Oke, kita bahas dari nomor 1. Kelebihan sistem ekonomi terpusat adalah, nah jawabannya ini adalah koefisien Gini pada negara tersebut nilainya mendekati 0. Alasannya yang tadi, karena bertujuan untuk memeratakan pendapatan. Terus, opportunity cost selalu terjadi dalam aktivitas ekonomi karena kebutuhan manusia terbatas dan sumber daya yang tidak terbatas. Ini jawabannya salah ya teman-teman, karena opportunity cost ini ada karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas, bukan sumber dayanya yang tidak terbatas. Terus nomor 3, melakukan inovasi pada suatu produk untuk meningkatkan daya saingnya merupakan jawaban masalah ekonomi modern yang mana? Ini jawabannya how, bagaimana, karena ditanyakan ini melakukan inovasi. Mereka itu melakukan inovasi, jadi jawabannya adalah how.
adalah kesenjangan antara keinginan dan sumber daya yang tersedia. Ini jawabannya benar. Terus nomor 5, salah satu negara yang menerapkan sistem ekonomi liberalis adalah Amerika Serikat ya teman-teman. Nah, kalau misalkan yang 3 ini adalah komunis. Terus prinsip ekonomi salah satunya adalah pengorbanan tertentu hasilnya maksimum atau pengorbanan minimum hasilnya tertentu. Kemudian yang 7, motif ekonomi intrinsik, salah satunya ketika Budi membeli buku karena ia ingin mengambil sebuah UTBK. Benar, kenapa? Karena ya dia itu motifnya itu dari dalam dirinya sendiri. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, kepada teman-teman sekalian, boleh dong diisi ini ulasannya ataupun teman-teman bisa traktirin bersinar. Nah, sambil menunggu ini, teman-teman boleh juga masih bertanya terkait materinya ataupun terkait kuisisnya yang mana yang kurang jelas. Kak mau bertanya. Oke. Yang tadi opportunities cost itu pengertiannya apa ya? Masih kurang ngerti. Jadi opportunity cost itu adalah biaya peluang atau nilai barang dan jasa yang kamu korbankan ketika kamu memilih suatu pilihan alternatif. Maksudnya pilihan alternatif ini adalah pilihan yang fix kamu ambil jadinya. Jadi misalkan ada 3 pilihan, 1 pilihan kamu ambil, 2 pilihan ini nggak kamu ambil. Pilihannya nilai yang paling besar itu adalah opportunity cost. Intinya adalah opportunity cost itu biaya ataupun nilai yang paling besar yang kamu korbankan gitu. Ngerti nggak Kevin? Ngerti Kak, terima kasih ya. Oke. Teman-teman yang lainnya apakah masih ada yang ingin bertanya? Kak, aku mau bertanya dulu. Oke. Kak, untuk sistem ekonomi reguler atau pasar itu tuh distribusi pendapatannya tuh merata atau tidak ya? Oke, kalau misalkan dia di sistem ekonomi liberal kan, nah kalau dia di liberal, ketimpangan pendapatan itu semakin tinggi. Kenapa? Karena kan dia itu hak milik individu diakui. Nah jadinya pastinya semua orang itu berlomba-lomba untuk memproduksi barang dan jasanya. Semua orang juga berlomba-lomba untuk memproduksi apa sih yang menjadi kebutuhan mereka masing-masing. Namun ketika proses itu terjadi, ketika nggak ada yang mengendalikan dari pemerintah, jadi itu sama kayak kalau misalkan kita terlalu bebas, kan nggak ada pengendalinya, jadi pasti ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya itu ketimpangan antara yang kaya itu maupun yang miskin itu semakin tinggi, karena kalau misalkan dia udah menguasai pasar, dia tuh juga tahu strategi-strategi marketing yang bagus, pastinya dia semakin kaya. Sedangkan kalau yang dia nggak tahu apa-apa, dia juga susah untuk berkembang, susah untuk memasuki dunia perekonomian itu kayak mana masuknya nggak tahu. Jadi dia ketimpangan itulah yang membuat pendapatan itu semakin terdistribusi dengan tidak baik kalau misalkan dia di sistem ekonomi liberal gitu. Ngerti nggak Diva? Iya Kak, paham. Terima kasih Kak. Oke Diva, teman-teman yang lainnya apakah masih ada pertanyaan? Aku hitung sampai 10 ya, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita bakal akhiri sesi hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, teman-teman sekalian, sesi hari ini udah selesai. Nah, teman-teman sendiri tuh harus tetap semangat buat persiapan UTBK-nya. Teman-teman juga harus memikirkan apa yang menjadi tujuan dari teman-teman sendiri. Ingat selalu perguruan tinggi mana yang mau teman-teman jadikan tujuan akhirnya. Nah, teman-teman juga jangan pernah nyerah ya. Tetap semangat sama perjuangan-perjuangan ini. Mungkin memang berat membagi waktunya, tapi teman-teman harus tetap semangat karena tujuan teman-teman itu pasti ada tujuan akhirnya. Nah, kita sesi dokumentasi kepada kakaknya. Oke, sama-sama teman-teman.